Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad David Haikal Effendi, NIM CS1K02310104. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian mikroskop dan prosedur penggunaan mikroskop. Kita mulai penjelasan dari bagian atas. Di sini ada lensa okuler. Lensa okuler ini berfungsi sebagai tempat pengguna mikroskop mendekatkan matanya agar bisa melihat objek yang diamati. Lensa okuler ini akan memperbesar cahaya yang dipantulkan dari objek sebesar 10 kali. Di bawah lensa okuler ada yang namanya tubus okuler. Di bagian lensa okuler dan tubus okuler ini kita bisa menggerakkan ke kiri dan ke kanan dengan memutar alat yang di sini bernama skrup. Dan di bawah skrup ada yang namanya pemutar atau revolver. Fungsinya adalah untuk mengganti lensa objektif. Dan di bawahnya ada 4 lensa, yakni namanya lensa objektif. Lensa objektif ini merupakan lensa yang bertemu atau yang paling dekat dengan objek amatan atau preparat. Jadi lensa objektif ini dia memiliki beberapa ukuran pembesar, yaitu 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Bagian yang mempertahankan posisi semua lensa di atas ini adalah lengan mikroskop. Lengan mikroskop ini berfungsi sebagai tempat membawa atau bisa dipakai bisa digunakan sebagai tempat lengan memegang mikroskop agar mikroskop tidak rusak. Tepat di bagian tengah mikroskop ada namanya meja preparat. Meja preparat ini berfungsi sebagai tempat menaruh objek yang diamati. Di meja preparat ini ada namanya penjepit. Fungsinya sebagai penjepit objek yang diamati. Di bawah meja preparat ada yang namanya diafragma. Diafragma ini berfungsi sebagai pengatur beberapa jumlah cahaya yang masuk sehingga objek bisa terlihat dengan baik melalui lensa okuler. Di bawah meja preparat ada yang namanya mikrometer dan makrometer. Mikrometer dan makrometer ini berfungsi untuk menggerakkan posisi meja preparat agar bisa menyesuaikan posisi benda agar bisa terlihat melalui lensa okuler. Dan di sini ada namanya pemutar halus dan pemutar kasar. Dan di bawahnya ada lampu sebagai sumber cahaya agar objek bisa terlihat dengan baik. Ada yang menggunakan cermin sebagai sumber cahaya atau sebagai pemantul cahaya. Tapi di sini merupakan mikroskop listrik, jadi menggunakan lampu yang diatur dengan menggerakkan roda di bawah di sini. Sebagai alat pembantu menggunakan mikroskop, di sini ada namanya hemositometer. Hemositometer ini berfungsi sebagai alat pengukur objek. Jadi kita langsung menjelaskan prosedur cara menggunakan mikroskop cahaya. Pertama kita harus memastikan kesiapan semua alat dan bahan. Di sini alatnya adalah mikroskop dan ada di sini hemositometer. Dan juga kita agar bisa berjalan baik kita menggunakan chalk roll. Lalu kita menyambungkan steker dan memasangnya ke soket agar aluran listrik bisa ke mikroskop. Lalu kita menekan tombol di sini. Oh, di sini udah dinyalain. Kita menekan ini, lalu kita sesuaikan keterangan cahayanya dengan memutar roda di sini. Nanti cahayanya akan keluar melalui lampu di sini dan akan menyinari objek dari bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.